Gue apa jadi preman di rumah gue, boy. Gini gue serius. Dia tuh pernah ikut The Voice. Tahun berapa gitu? Tahun 2016. Ini sama juga nih. Cuma karantina seminggu, 2 minggu, karantina seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Izin tuh ya? Izin terus bro, duitnya habis bro. Naik panggung gue gak bisa berhenti bro, gue mau goyang mulu. Wah, gue gak tau ya PK Polri sumpahin sama anak band bro. Itu ada bapaknya nonton gue ternyata. Wah, gue malu gue itu kejadian. Ahoy, assalamualaikum guys. Malam ini gue lagi bersama temen gue. Sedap. Mungkin ada yang belum kenal. Coba kenalin lu, nama panggung lah. Halo bro, seneng banget rasanya dipanggil sama Boy di Ahli TV. Gue Yogi Ari, biasanya orang manggil gue Yogi. Tapi kalau teman-teman SMA, teman-teman nongkrong pakai Yogai gitu biasa. Nama Instagram? Nama Instagram Yogi_Ari 01. Siap. Sudah. Ntar gue tulis di bawahnya ya. Yongkro. Jadi gini, Gimana, Boy? Channel gue tuh nggak serius-serius amat sih, cuman Oke, bro. gue pengen ada sedikit pandangan lah tentang pekerjaan kita sama-sama lah. Kita kan kerja di dunia malam, apalagi kita sebagai penyanyi kafe lah ya. Tuh. Yang mungkin beberapa pihak menganggapnya bukan pekerjaan yang wajar gitu. Nah, sebelum kita ke sono, gue mau tanya dulu, lu pertama ngeband tuh kapan gitu? Wah, gue kalau dibilang pertama kali ngeband tuh gue jujur ya, gue umur 16 tahun bro. 16 Iya, SMP? SMA kelas 2 itu gue udah main di, lu tau gak tempat di kota namanya Today Country? Gue langsung ngamen? Today Country, langsung ngamen. Jadi awal tuh gue tuh gak ada pikiran buat ngeband bro. Karena gue awalnya kan emang niatan gue tuh di basket. Cuman dulu karena emang dulu anak bandnya itu gak punya vokalis, iseng-iseng ngajak gue. Gak taunya nyoba, cocok. Udah keterusan. Diajakin audisi, dibikin lolos, ternyata lolos dan ketagihan sampai sekarang bro, gitu ceritanya. Berarti lu pertama ngeband langsung main kafe? Langsung main kafe. Itu SMA? SMA kelas 2. Lu udah kenal duit berarti dari zaman itu ya? Kalau dibilang kalau awal ngeband sih itu dari SMP sebenarnya, SMP kelas 2, kelas 3. Nah itu ya maksud gua. Oh iya, kalau awal ngeband sih SMP lah. SMP kelas 2 itu gua udah juara-juara bro, maksudnya nyanyi juara 3, juara 81. Dulu tuh band pertama gua tuh Spermatozoid, SMP itu bro. Spermatozoid. Namanya nyeleneh ya, namanya cowok banget ya, nama-nama gimana gitu. Cuman aliasnya dari peju itu ya. sperma. Nggak boleh. Itu gitu bro. Jadi gua itu lama tuh, selama SMP berarti. SMP itu gua SMP awal ngeband, terus gua SMA mulai kafe gitu ceritanya bro. SMP. Biasa festival gitu, festival rumahan. 17-an. Terus saya juga ada namanya itu gua pernah ikut namanya festival Asabri. Alhamdulillah di antara 70 band gue dapet juara 81, juara 4 gitu. SMP lu langsung nyanyi tuh ya? Awalnya main bass bro, cuma itu nggak ada yang tahu tuh. Awalnya main bass, cuman karena pemain gak ada vokalis awalnya kan, jadinya iseng-iseng nyanyi nggak taunya udah lu aja gitu ngejok-ngejokin gue. Sedangkan kan gue kan main bass nyanyi enggak, jadi gue tiba-tiba anak bandnya itu udah nyari pemain bass, gue suruh nyanyi gitu. Udah jadinya kan dilihat di poster gue kan gila, main jarang banget penyanyi kayak begini kan di Jakarta kan, maksudnya di Indonesia kan gede, tinggi, bongsor gitu, jarang banget. Akhirnya ya udahlah, daripada gimana gue hajar sampai sekarang gitu men. Berarti profesionalnya SMA? Profesional SMA, awal dapat duit lah? Dapat duit itu. Pertama dapat duit itu gue di Today Country itu ngeband dapat duit 40.000 bro. Itu nyanyi lagu apa tuh bro? 40.000. Lagunya zaman apa tuh? Zaman tahun 2000-an biasa. Jauh zaman dulu tuh gue lagu yang paling ngetop lah zaman lu bro. Zaman gue yang paling ngetop itu My Recon.
Lagu Korea loh bro, lagu Korea, terus lagu-lagu begitu lah, terusnya lagu kayak Samson, Padi, pokoknya lagu-lagu tahun 90-an, tahun 2000-an itu pas banget zaman-zaman itu. Trennya lagi My Lekon tuh itu. Lekon. Tapi zaman itu tuh. Biasa lah bro. Sambil rokok ya bro ya, sambil kopi ya. Kopi beneran ya? Bukan kopi jahat nih, kopi beneran. Kopi beneran men, edisi syariah nih. Oh iya, kita syutingnya lagi bulan Ramadan. Iya benar. Jadi ya jangan sampai mengganggu ibadah lah. Betul. Kayak gitu, itu kan pertama kali lu dapet duit dibayar 40.000. 40.000. Itu berarti band pertama lu? Band Cafe pertama. apa namanya? Nama band gua tuh pertama kali namanya Okto Band. Okto. Masih inget nggak lu personilnya siapa? Masih inget gua, masih ngapain juga sampai sekarang. Siapa aja yang masih Nih, ngapain sampai sekarang? ya masih ngapain sampai sekarang itu sekarang ada namanya Danu Bass, John Danu. Terus saya juga ada Toleng, Rendra Toleng, drum. Terus saya ada Ari Bolo. Halo bro, ini gue cerita nih. Ari Bolo, ada juga Terry Blackmore, ada pemain keyboard Terry. Itu goib juga tuh, orang lucu juga tuh. Dia tinggal di Depok. Cuman awal-awal ngeband, dia langsung cabut. Ya udah begitu lah, udah namanya. Itu kejadian di awal-awal lu ngafe itu gimana tuh, Bre? Ceritain dikit lah. Gua Pertama kali dapet request lagunya nggak bisa gitu, anjing gimana gitu gue kan. jujur ya, gue SMA itu kelas 2 posisinya gue kaget banget boy. Tiba-tiba gue yang tadinya nggak tahu apa-apa di dunia malam, tiba-tiba gue harus kerja di tempat yang gelap banget. Yoi. Secara kan di Today Country itu kan, lo tau lah namanya Today Country itu di daerah Mangga Besar itu kan gelap tempatnya. Dan itu tempatnya tempat kocak bro, tempat-tempatnya lu tau lah namanya di daerah kota ya. Ya kan yang nonton nggak tahu. Oh iya, adalah pokoknya di tempat daerah kota itu pokoknya tempatnya tuh gimana ngeri-ngeri banget lah bro. Pokoknya kalau di sono ya intinya ya tau lah perempuan-perempuan lah. Itu gelap men, itu gelap dan gua takut kan gua harus nyanyi apa gitu kan. Lu ngalamin nggak dapet request terus lu nggak bisa tuh, terus gimana? Ada itu request lagunya, gue inget banget lagunya Richard Marx dulu. Kayak Still Waiting bro, gue nggak tahu lagunya kan ya. Secara gue baru mulai ngafe, lagu gue paling cuma ada 10-15 lagu boy. Dan gue kaget banget dapat request lagu itu, ya mau nggak mau akhirnya gue bisain aja, gue bisa aja lagunya. Lagunya yang aman aja. Aman aja. Paling request-requestannya tuh kalau nggak bisa ya disamperin sama gue. Kok minta maaf, kok lagunya nggak jalan kok. Pokoknya marah-marah kan, mana udah disawer juga, lu gimana sih? Ya gitu lah bro. Buat lu yang lagi belajar main kafe, jadi tidak semudah yang lu lihat. Wah ya, men, bener ya? berat bro. Nggak semudah lu lihat di panggung lah kayak hai ketawa. Ketika pressure-nya ketika lu dapat request nggak bisa aja, lu kalau bener-bener musisi kafe apa sih lakuin apa yang kayak si Yogi lakuin? Bener. Samperin tamunya, minta maaf. Betul. Bilang nggak bisa nih bang. Walaupun dia kanak-kanak kan dia kecewanya mungkin udah dikasih saweran ya namanya dulu kan. Biasanya kalau kita anak-anak band yang biasa main di panggung kota-kota daerah sekitarnya kan identik sama yang namanya saweran boy gitu. Dan itu juga pertama kali gue rasanya seneng. Nah terus SMA tuh Bray? SMA kelas 2 gue. Tabrakan dia sama orang tua Enggak, nih, nah, sama orang tua kan ngapain lu keluar malam? Bener itu Nah, ini gue ceritain lah, mau cerita. Itu awal tuh nyokap bokap gue nggak tahu bro. Itu nyokap bokap gue nggak tahu. Gue bilangnya sama nyokap bokap gue bilangnya tuh gue kerja kelompok sama teman-teman. Tiap ngamen bilangnya kerja kelompok. Dan mungkin kan zaman SMA itu kan gue nggak kayak sekarang, mungkin ngebandnya kan hampir tiap malam ya. Mungkin dibilang paling seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu boy. Makanya curi-curi waktunya dan untungnya di Today Country itu main cuma short time bro, cuma 1 jam aja gitu. 1 jam. Nggak kayak reguler kan dia ada home bandnya, nah kita show bandnya gitu. Itu gue ngerasain banget, kocak lah maksudnya. Itu otak masih encer ya, ngapalin lirik. Itu encer banget band gue. Itu gue 15 lagu tuh gue bener-bener apal semua lagunya. Lu nge-rap pun 3 lembar, 4 lembar. Dulu kan iya bener, pakai buku. Dulu pakai buku bro. Mungkin zaman-zaman tahun 2000 ke belakang itu tuh awal-awal 2000 tuh belum ada iPad kayak zaman sekarang. Dan tuntutan apalnya harus tinggi. Harus tinggi. Jadi kadang-kadang 3 lembar, 4 lembar lagu nge-rap gitu, gue yakin banget otaknya masih pada encer. Masih encer, betul. Apalagi masih SMA, masih perjaka men. Kesininya makin tua, kapasitas otak menciut. Begitu lah, biasa. Jadi orang tua lu akhirnya tahu? Tahu akhirnya. Lu diizinin? Apa dilarang? Sebenarnya bokap gue nggak setuju, gue jadi nggak setuju bokap gue. Bokap gue tuh maunya tuh ya gue jangan nyanyi.
Kolot lah ya. Kolot, namanya orang tua tuh pengennya Sekolah, kuliah. kuliah yang benar, lu sekolah, kuliah, kerja yang benar, ngantor gitu. Cuma kan namanya kita, awal tuh gue emang gak hobi nyanyi boy. Cuma lama kelamaan karena udah ngasilin duit ya gue kira terjerumus bro. Anjir. Itu. Jadi nggak sengaja. Gak sengaja gue. Niatan gue tuh gak mau jadi penyanyi, cuman karena bandnya ini butuh vokalis, gue dipaksa-paksa, ya udah mau gak mau, sampai sekarang jadinya begitu. Nah itu dari situ perjalanannya pasti panjang kan? Panjang banget bro. Panjang banget lu. Pindah ke band mana, pindah ke band Iya, mana. banyak lah gue. Nah ini pengalaman lu paling seru deh ngeband di band apa tuh? One and Only Valencia band udah. Valencia ya? Valencia tuh gokil lah gue bener. itu. Nah mereka kan nggak tahu nih Valencia tuh mungkin ya kalau gue tahu Iya. dari zaman si siapa drumnya Toro ya. Iya dari zaman Toro. Itu gue enggak, gue sih zaman Toro enggak bro. Gue Nah, lu di zaman siapa tuh? Valencia Gue formasi generasi apa? kedua gue. Jadi itu gue gantiin si Vino. Vino. Iya. Oh ganti Vino. Gantiin Vino. Jadi Vino itu tahun 2009-2010 itu dia sering izin awalnya. Sering gantiin lah gue. Sering gantiin, partner sama Wisnu. Sekali dua kali. Si Wisnu nggak bisa, gue partner sama Vino. Nggak tahu jalan ke depannya tiba-tiba entah kenapa resign si Vino. Oh Vino resign. Vino resign. Vino resign. Dan ini boy yang lucu boy. Nah gue dikasih tahu sama anak Valencia sebenarnya tuh vokalisnya tuh bukan gua boy. Toto Karung vokalisnya. Karung. Iya si Karung, si Toto. Awalnya tuh Gue sempet lihat sih si Karung Iya. sama si Wisnu ya. Iya bener. Dulu tuh sebenarnya tuh anak-anak Valencia cocok sama Toto. Jujur nih gue ngomong. Gak taunya beberapa orang tuh kayak Robert, Yusri, pronya ke gua gitu. Suara terbanyak lah. Surat ya. terbanyak. Akhirnya kayak Oji pun seraknya sama gua. Padahal di Valencia itu tuh awal masuk tuh lagu-lagunya R&B mulu bro. Ya, Gua ya, nggak ya. bisa men. Gua jujur gua Berarti zaman vokalis ceweknya? zaman vokalisnya masih dulu Dewi sama Nanda. Dewi sama Nanda. Lalu belajar banyak lah ya di Valencia. Belajar banyak di Valencia. Gua sih nggak mungkiri ya band-band sebelum Valencia pun sebenarnya bagus-bagus kayak Felicis, band gua Dimensi dan banyak banget band-band yang lain gitu. Cuman better gua belajar banyak sampai gua dapat di titik paling enak di hidup gue di Valencia boy. Valencia. Di Valencia. Nyaman ya ngebandnya nyaman. Nyamannya Gitu. mereka ngomong gua. Jujur gua di situ paling muda boy. Mungkin personel-personel kan udah agak-agak dewasa. Maaf ya bang. Sekarang ini dong, gue lihat di Instagram Ribon. Iya, ini Valencia Ribon, nanti gue ceritain itu. Oh, iya, siap. Jadi zaman-zaman itu kan mereka kan umur-umur udah pada senior. Nah, gue paling muda. Jadi kalau gue nakal tuh mereka selalu bilangin gue, jangan nakal gitu. Apa aja bangor juga, gue susah dibilangin, gue tambang, jadi begitu. Nah ini ngomongin nakal ini. Ini juga sama nih bro, ini gila juga si Boy ini. Kalau dia belajar banyaknya kan di Valencia. Kalau gue dulu sempet kaget juga gue masuk ke Kitty Gritty. Wah itu genrenya jauh banget. Gue tau gitu tau banget. Gue belajar banyak juga tuh di Kitty Gritty. Heeh. Nah lu ngomongin nakal nih, Gi. Emang yang mereka, Gi lu jangan gini Gi, itu apa sih? Mabok. Mabok atau apa? Ini jangan tiru guys ya, jangan Iya, kan tiru ya. pengalaman. Iya pengalaman, ini pengalaman lucu gue banyak banget. Pokoknya tuh gue kan Yang paling konyol. wah gila men, gue nggak bisa lah gue ceritain di sini. Kalau ceritain di sini kayak kesannya bahaya banget gitu. Nanti bisa kenapa gue. Jadi tuh pokoknya biasalah kenakalan zaman kita ngeband ya, mabok, cewek itu terutama udah cewek udah ya nggak. Terusnya zaman sekarang istilah kata dibungkus gitu, bungkus misalkan dapat tamu di situ bahkan bisa sampai pokoknya bahaya lah bro, pokoknya Nah bahaya. itu mereka ingetin tuh, Gi lu Ingetin gua. Saking mereka lebih dewasa dari lu ya. Iya, mungkin mereka ngeliatnya kan mereka kan udah jarang pada minum boy. Posisi gua lagi itu kan sedangkan vokalis kayak Lagi gua hot-hotnya. lagi hot-hotnya lah gua. Dan gua ada sekarang vokalis juga si Firdi juga ngerasain sama gua. Oh, Ya Firdi Firdi ya, sama- wah Firdi ngerasain sama Iya, gua. ini. Ini vokalis Sanu Seven si Firdi ini juga vokalis gua, bangornya pun sama gua juga. Ya Firdi ya. Cuman biasa kalau kita ngerum-ngerum dulu boy, Iya. biasa ngerum. Tapi yang jelas nakalnya tuh di sekitaran minum guys. Iya, Kalau itu aja. narkoba jujur dah, gua Kita nggak pernah. Gue sering bilangin banget sama lu kalau narkoba cuma mitos, pakai narkoba itu jadi keren, itu bohong.
Tuh. otak lu mentok, Tuh. lu nyanyi pegang tiang kayak gue tuh, nyemeng gitu, lu kacau lah. Jangan deh, jangan pernah ditiru bro. Nggak bisa. Pokoknya, Itu gue pernah boy. Ya zaman kayak lu tau lah di daerah kota ya Patung Naga ya kan. Sebelum gue manggung boy, gue minum nih, gue cerita jujur nih, gue minum dikasih sama tamu gue, Gi minum bir gue. Pas gue naik panggung gue gak bisa berhenti bro, gue goyang mulu. Wah, gue gak tau efek apaan. oh dikerjain tuh. Dikerjain tuh gue. Dulu musim juga tuh ya, tahun Dulu masih musim banget. Dulu zaman tahun 2010, 2011, 2013 itu masih gila-gilanya. Jadi ada sila dikerusin. Digerusi ya, itu bahaya. Firdi pun, vokalis Boy itu pernah bro, ini gue cerita juga ya. Firdi pun pernah di tempat yang sama ya, waktu dia lagi manggung sama gue, itu dia minum, itu dia nangis bro, nangis dia, tolong, saking Sensi aja, sensinya tinggi ya. jadinya itu, wah bahaya pokoknya lah bro lah, pokoknya di kota tuh ngeri sedep. Tapi itu kayak ini, kayak kalau di pewayangan tuh kayak kawah candra di muka. Jadi kita di tempat, Betul. terus ya kemampuan kita tuh di situ. Gak bisa dipungkiri juga, banyak di kota, karena di kota itu lagu-lagunya ajaib bro. Tuntutan lagunya tinggi ya. Itu lagu Baru seminggu udah langsung diminta. udah dipinta, apalagi lagu Indonesia, lagu lama, lagu R&B, apapun itu paling up to date, random lah pokoknya kalau di kota itu. Kita nggak bisa tiba-tiba apa yang kita pikirin ternyata tamu lebih up to date dibanding kita bro. Itu yang ngeri banget men. Kalau main di kota tuh ngeri. Wah begitu lah pokoknya lah. Jadi itu perjalanan lu sampai di Valencia itu bikin lu makin matang. Iya. Iya dong. Better matang. Lu makin tahu oh ternyata kerjaan gue begini. Wah gitu ya. banyak banget dah. Nah, lu merit di fase mana? Gua Fase merit sama Valencia. Valencia. Sama Valencia. Gue merit udah dua kali boy. Ah. Pertama tahun 2013 gue gagal dan gue nikah lagi tahun 2016 alhamdulillah sampai sekarang. Di fase Valencia. Di fase Valencia juga. Oke. Nah, gue mau nanya nih, ini kan obrolan gue tentang memilih musik sebagai jalan hidup atau menjalani dunia malam sebagai pilihan hidup gitu. Lu ada sedikit pertentangan gak sih? Misalkan nih, lu ngelamar cewek lu, terus cewek lu tahu wah ini cowok gue penyanyi malam nih gitu. Banyak story boy, gitu nggak sih? banyak. Dulu gue pernah pacaran Yang sama paling parah deh, yang paling parah. gue pernah pacaran sama anaknya PM loh. Oh, Gila gak lu? Dibedil lu men lu. Dibedil lu, ya serius gue bohong. Gue pernah pacaran sama anaknya PM. itu gimana tuh? Itu orang tuanya nggak setuju sama gue. Gara-gara lu Gue anak band, anak gue. karena gue anak band. Mereka tuh siris ngeliat gue gitu. Tanya, lu kerjanya apa gitu ya, sama orang tuanya Pak PM. Saya kerjanya nyanyi om. Nyanyi di mana gitu ya. Saya nyanyi di sini om. Akhirnya gue tahu boy bapaknya itu yang megang di daerah Jaksa boy. Dan gue pernah main di cafe Joker, ada bapaknya nonton gue ternyata. Wah gue malu boy itu kejadian paling lucu gue. Akhirnya gimana ya, dia mau gak mau, saking berjalannya waktu, gue pacaran sama anaknya bukan setahun 2 tahun, hampir 5 tahun bro. Jadi tapi Enggak jadi. Nggak jadi, ya. Nggak jadi. Cuman itu aja sih maksudnya, bapaknya tuh tetap struggle pada pendiriannya, gak mau sama kalau sama anak band atau tapi musisi. kan itu yang gagal ya. Gagal. Tapi ada dong yang menerima kondisi lu sebagai punya. Alhamdulillah istri gua terutama. Nah itu adalah titik temunya sebuah perjuangan kalau menurut Betul. gua. Apa yang lu sukai, apa yang lu kasih rezeki ke lu lewat nyanyi, lu bakal menemukan satu tiap fasenya ada titik yang kayak lu merit di sini gitu. Iya kan. benar. Itu langsung yakin apa lu juga berusaha ngeyakinin? Kalau alhamdulillah sih istri gua terima gua padanya. Awal-awal kerja dia juga kan tamu gua boy. Istri gua itu kan pernah nonton gua lah di kafe, cuman bukan di kota, di daerah kota. Nonton sekali 2 kali. Tukeran masak. Tukeran BBM Oh, dulu. BBM. Zaman BBM cocok sama dia. Ya gua cerita sama dia. Ya gua ngafe, gua cari hidup mati gua di musik. Dan alhamdulillah diterima apa adanya gitu boy. Itu fasenya berarti jadi cocok nih Oh. pilihan hidup, akhirnya ketemu pasangan hidup. Betul. Jadi pelajaran berharganya ketika lu yakin dengan profesi lu, setiap tingkatan fasenya pasti ada solusinya kan. Betul banget. Sekarang anak lu Anak gua 2. sehat Anak gua 2, semua. alhamdulillah. Anak gua 2 bro. Kalau ngomongin nyanyi nih, Iya.
vokalis favoritku siapa sih? Scott Stapp. Scott itu Creed, iya. Creed. Iya. Apa yang lu suka? Karakternya, Karakter kuat ya. karakternya kuat, dia tebel, suaranya juga bagus, dan gua hidup di eranya dia tuh gue suka sama lagunya, apalagi album Weather yang My Sacrifice, One Last Breath, itu gua demen banget bro. Pantesan lu. Dia tuh pernah ikut The Voice. Tahun berapa Gi? Tahun 2016, ini sama juga nih, cuma dia di bawah gua di SCTV, dia di Global TV. Dia Iya, bener. dia 2016, dia bawain Creed tuh, lu bawain Creed tuh. Lu gondrong. Ini gue Gimana ceritanya tuh? Jujur boy, gue sebenarnya tuh gue nggak ngerok boy. Jadi tuh gue apa ya? Gue ini gue cerita. Ada yoginya. Cerita apa adanya aja gue. Gue sebenarnya tuh nggak ngerok gue. Gue tuh emang baci tampil lah. Gue sering banget ikut ajang-ajang pencarian bakat boy. Kayak gitu ya. Iya, gue tuh udah beberapa kali ikut kayak Idol, kayak X Factor, kayak Racing Star gitu. Dan gue selalu bawa lagu-lagu pop. Pop. Oh, setiap audisi. Setiap audisi pop ajang terus. Pop Ah. terus. Itu tuh fase-fasenya kayak Idol, gue cuma sampai 100 besar. Kayak Racing Star, gue cuma sampai fase juri. Gak pernah jebol ya. Gak pernah jebol lah, gue gak pernah jebol sampai masuk TV yang sampai menuju fase live show. Nah, tiba-tiba tahun 2016 itu iseng-iseng lah nih kawan-kawan, ada anak-anak kafe, ceritain gue ya, adalah jadi anak-anak kafe itu ngebet ngajakin gue boy, Rangga, ada namanya Rangga, bang ayo bang kita ikut audisi apa? Gue nggak tahu nih boy, jujur gue nggak tahu. Sebenarnya gue udah malas boy, karena gue selalu bentok di situ terus kan, Udah mentok lah ya. udah mentok lah, udah malas lah. Tiba-tiba si Rangga ini, udah bang nanti besin dari gue, naik motor gue aja gitu, naik motor dia, terus besin rokok dari dia gitu. Ya udah Masih temenin bujangan lah, tuh? boy. Masih bujangan ya? masih bujangan, 2014 masih bujangan gua. Ikut lagu iseng-iseng ke Kemayoran tuh, gua Kemayoran. Itu audisinya rame banget bro, itu ada puluhan ribu orang. Balai Samudra. Bukan. Kemayoran itu di G-Expo. G-Expo. Gua masih ingat G-Expo. Itu gua datang jam 8:30 pagi, baru ke audisi jam 3 sore bro. Gila gak? Itu gimana perjuangannya? Ya gua nating tulus. Tapi di situ, kenapa gue dapat pikiran gitu. Gue dari kemarin nyoba ajak pencarian bakat nih, cover lagu pop, gue gagal mulu boy gitu. Gagal mulu. Nah yang bikin lu mikir, gue ngerok deh gitu. Bawain. Gue sendiri, Oh, lu gue kepikiran gitu. Gue setiap ikut ajang pencarian bakat lagu-lagu pop mulu, kok gue pas aja nggak nyampe tembus TV terus gitu. Maksud fase-fasenya nggak sampai jauh gitu. Iseng-iseng lah gue. Audisi buat lagu Iris gue bro. Ring pertama. Jadi tuh ring pertama itu tuh biasa tuh ketemu sama juri-juri lokal lah, juri-juri biasa, ada les gitu. juri-juri begitu ya. Buat lagu Iris gua, sama bawain lagunya Elton John bro. So There's to Be My Hardest Word. Nah di situ mereka suka bro, bengong ngeliatin gua kaget nih. Buat lagu Iris mereka suka dengerin gua gitu. Malah tepuk tangan, apa standing applause. Gua bilang, wih kenapa nih, gua gitu kan, gua kaget kan. Kenapa nih? Ini The Voice kan? The Voice. Standing applause dia ada 3 orang, gue inget banget semua jilbabnya 3, ada jilbab 2 orang sama 1 ibu-ibu. Kayak sih juri biasa. Terus dia minta lagu lama tuh, dia minta request dong lagu yang agak sedikit lama gitu. Bawain lagu So There's to Be My Hardest Word lagunya. What I gotta do to make you love me. Elton John. Sampai situ mereka suka. Nah, gue dikasih kartu merah boy. Kartu merah. Oh ya belum. Kan iya tuh biasanya kalau dari boot itu dapat kartu tuh, ada kartu, ada 3 bro, ada kartu kuning, kartu merah, kartu biru. Tanpa lu tahu. Tanpa gua tahu itu kartunya apa. Gue dikasih kartu merah boy, wah gua pasti gagal ya kan. Lu tahu kan, kalau namanya main bola apapun kalau kartu merah tuh jelek aja bolanya dah. Iya. Apa kesannya jelek? Kesannya jelek aja. Nah itu boot ada sekitar sampai berapa ribu? Banyak lah itu bapak. Terus ya abis dari situ tuh gue di hasil judges lah, maksudnya penjurian hasilnya gitu lah. Itu inget banget gue itu ada 90 orang. Jadi ring apa, grup 1, grup A, grup B, C, D, E, F, G, H semua jadi satu. Dan alhamdulillah cuma gue doang kartu merah boy. Oh dari ring 1 itu. Dari semua itu. Gue Gue merah doang. Dan dibilang oleh CTI-nya, mohon maaf,
coba dapet kartu merah siapa dikituin gue, saya doang, gue doang yang lolos boy, itu gue kaget boy, gue bilang Dari 90 dari 90 orang, mereka pada nggak lolos, gue kaget, gue bilang wah alhamdulillah udah lolos, udah, barulah gue ikut, lo tau lah kalau lo pernah ikut aja pencarian bakat, itu ada video booth boy, dan video booth itu gue bawain lagunya Mas Sacrifice boy. Itu gue, jadi gue semua gue bawain lagu-lagunya tuh lagu-lagu alternatif rock semua di situ. Pokoknya Tanpa ada lagu pop gue di situ. jadi akhirnya bukan banting setir lah ya, lu coba kemampuan lu yang lain ya. Coba, Selain karena gini, pop, ini intinya ya buat vokalis-vokalis ya, jangan pernah berada di zona nyaman. Karena kita nggak tahu kalau kita pengen coba sesuatu yang beda, itu malah jadi rezeki kita boy. Itu yang gue. kadang-kadang ternyata asik ya. Benar. Ini yang gua tangkap ya. Kadang-kadang kita nyanyi di zona nyaman kayak lagu pop, gua pop kayak Chris Patti, wah gua makan dah. Cuman gua di The Voice itu gua bener-bener Keluar dari zona nyaman. 360 aja tuh gua berada di zona nyaman. Udah akhirnya alhamdulillah dari video bot gua disuruh buat interview, tunggu panggilan, alhamdulillah sampai lagu Nah, di fase The Voice itu yang paling mengesankan, yang paling kan pasti ada manfaat besar lah ya Manfaat dari besar. ajang itu. Apa tuh? Kan Gua sih- banyak nih mungkin yang mau ikut-ikutan gitu. Jadi orientasi lu apa tercapai di situ atau sekedar pengalaman aja apa juga? Gini, namanya kita musisi nih, namanya kita vokalis, apalagi kayak gue gini vokalis kan, sebenarnya nggak memungkiri ya, kita ini pengen cari pengalaman sampai titik mana sih sebenarnya kita ini dalam bermusik, bener gak sih gue? Kadang-kadang kan kalau kita cuma fase di zona nyaman aja, misalnya kayak penyanyi kafe, udah lu bakal gitu-gitu aja. Kalau gue enggak, di fase The Voice ini gue alhamdulillah boy, gue bisa dikenal banyak orang. Ini gue bermanfaat gue ya, gue bisa kenal sama band-band lain yang sebelum Valencia, yang sering ngajak-ngajak gue. Jadi banyak relasi. Jadi banyak relasi, sering event gue, dan alhamdulillah orang tahu gue boy. Gue kemana-mana, Yogi The Voice. Ya alhamdulillah sih itu yang manfaatnya buat gue banget gitu. Sering event sih alhamdulillah. Iya. Relasinya langsung kebuka banget bro. Walaupun ya yang kita tahu nih ya, namanya ajak pencarian bakat tuh karena duitnya. Duitnya nggak ada tuh, gue bilang. Karantina seminggu, Karantina seminggu, 2 minggu, 3 minggu. izin tuh ya. Izin terus bro, duitnya habis bro. Duitnya habis. Malah kita cari ganti buat band reguler. Betul. Tuh. Udah ikut aja pencarian bakat. Belum tentu menang. Dapat hikmahnya doang. Kita yang bayar penggantinya. Cuman itu sih, cuma pengalaman itu Pengalaman mahal. itu ya. Pengalaman mahal. Lu kayak lu kan. Iya. Gua ngeliat lu waktu lu di pos, gua juga seneng banget gua boy. Gua bilang, alhamdulillah ternyata Jadi- kawan gua keren banget ini. The best juga sih boy. Jadi emang yang dicari itu pengalaman. Benar. Ini karena jujur aja mungkin orientasi lu untuk menjadi seseorang di ajang itu juga ya ada tapi nggak terlalu besar. Kalau gue sih gitu. Betul, Karena gue betul. lebih realistis kan. Betul, Gue mencari uangnya ya di malam. betul. Kita gitu juga apa? Lu punya Enggak, orientasi? enggak. Kalau gue emang kerja kita di malam boy. Cuma kan seenggaknya apa salahnya dari The Betul. Voice itu kita membuka jalan lebih lebar lagi. Kita membuka jalan lebih gampang buat mencari rezekinya, buat cari relasi, link-linknya. Bahkan dari The Voice aja gue bisa MC kemana-mana boy. Iya. Bener. Kebuka semua ya. Kebuka semua rezeki, alhamdulillah banget. Berarti penting ya punya idola tuh penting ya. Penting banget, penting banget. Punya siapa yang lu suka gitu kan, dengan My Sacrifice itu akhirnya lu kepikiran, oh ya gue cobain ngerok deh. gitu kan. Bener. Gue tuh Kok My Sacrifice sih dengan Creed itu? Dengan Creed ya? Lagi iya benar. Padahal gini loh, kadang-kadang kita kayak gue kan ya di Valencia itu lagu-lagu gue R&B, lagu-lagu hip hop, lagu-lagu party lah ya. Kadang-kadang gue bosan juga boy, jujur bosan. Nah kalinya gimana tuh kalau lagi bosan? Ya udah kalau mau gak mau ya udah, yang namanya kerja ya. namanya kerja tiap hari ketemu, apalagi itu Valencia jobnya tiap hari kan. Kecuali hari Minggu, mereka hari Minggu itu pantang buat kerja. Kalau mereka karena kan udah bapak kan, udah bapak, jadi hari Minggu pantang. Toku. Jadi mereka pantang hari Minggu buat kerja kecuali event ya. Ya udah mau nggak mau terima apa adanya aja lagu-lagunya. Apalagi kalau udah main di daerah-daerah kota semua, kayak dia kota juga dulu nih. Membantai kota dulu. Tapi banyak Replay. banyak ininya sih, banyak
ya pelajaran ya, Bener boy, karena tamunya random, lagunya random. betul. Ini yang nonton gua aja nih operator kota nih. Wah, ini bener ini. Ini yang nonton ini samping gue ini, gue kenal lama banget ini. Si Ini Marcel Bang ini. Acel tuh dia lagi jadi penonton, ntar ada serinya sama Marcel, Iya. metu melebu. Dia operator di Spark dulu, ntar Spark, gua, oke. tapi terakhir dia di Atro. Hatro, Sama best Cota. lah. Jadi idola penting ya untuk, karena lu penyanyi lu harus punya ya role model lah, Role model. vokalis yang lu Bener, banget gitu. bener. Yang lu- Sebenarnya sih, gue sebenarnya suka sama tahun-tahun 90-an tuh kayak Oasis, kayak Coldplay. Cuman kan gue nyadar karena kalau gue nggak gitu boy. Betul. Suka, sekedar suka. Tapi Kadang- kalau Kadang band-band sekarang ya, bukan gua potong ya, maksudnya band-band sekarang tuh banyak juga yang gue lihat kadang maksain gitu. iya betul. Kan? Suaranya nggak R&B terus so R&B gitu. Bener banget, bener Terus banget. ada suaranya nggak ngerok tapi sok ngerok gitu. Ya. Itu menurut lu sah-sah aja nggak sih ya gitu? Kan kata lu keluar zona nyaman. Iya, sebenarnya sih kalau untuk di kafe ya agak berat juga boy, karena kita kan benar-benar kerja ya. Kecuali kita Profesional. aja, iya. Kalau kita kerja itu, contoh lah kayak gue minta lagunya misalkan kayak lagu Bon Jovi. Sebenarnya gue gak nyaman, cuman mau gimana boy, namanya kita kerja di dunia kafe, kita ngambil Request laku ya. juga aku itu aja beta proses, always mau gak mau, sikat gitu. Akhirnya lu belajar. Belajar dan bisa walaupun turun kot ya nggak ada masalah, yang penting senyaman gua aja nyanyi gitu. Kalau dipaksa-paksa buat R&B sih kalau menurut gua seenggaknya sadar diri lah bro, gitu aja. Gua pun juga sebenarnya gua nggak bisa R&B banget, cuman seenggaknya kalau udah sampai kayak Boyz II Men kayak apa, gua nyerah lah, karena itu bukan di zona gua jujur. Tapi konteksnya kalau memang tamunya pengen maksa banget, dia udah nyawernya jutaan ya mau gak mau sikat aja. Oh, ada momen itu tuh, yang Itu. di kafe tuh ada momen itu tuh. Momen itu bahaya, bener. Kalau tamunya udah maksa, udah dia ngasih requestnya banyak, angkotnya Apalagi banyak, nyawer ya. nyawer, gua gak mau, ya bawain. Walaupun lu tahu separuh. Nah, bener. Ya, begitulah kalau biasa kayak gue kenal gue udah lama banget dari zaman main di kota lama, jadi dia tahu lah, lebih tahu dia dibandingin gua sebenarnya. Enggak lah, gua kan lagi sharing aja. Iya. Nah, terus kan penyanyi idola, jadinya lu berani keluar, lu berani mempelajari genre yang di luar genre Benar. kemampuan lu ya. Walaupun mungkin totalitasnya ya balik lagi ke kebutuhan si band ya. Kebutuhan si bandnya, bener. Kalau perform kan walaupun suara gua ngerok tetap aja kan medannya beda. Betul. Nah terus Gi, ini masalah hidup nih, maksudnya gua gini, kan akhirnya jalan hidup lu jadi pemain band nih. Nah, lu seberapa yakin sih kalau musik itu pilihan hidup lu? Dibilang yakin sih, gue yakin sih, alhamdulillah sampai sekarang gue masih bisa hidup dengan musik. Sampai sekarang gue bisa nafkahi istri gue, anak-anak gue lewat musik. Walaupun kita nggak tahu boy, karena kan batas seorang penyanyi itu kan nggak mungkin sampai tua ya. Betul. Kecuali artis Ahmad Albar. Kita kalau Regenerasi regenerasi, aja. seenggaknya kita tampil terbaik lah bro. Tapi Maksimalin waktu iya, ya. sepanjang waktu. Seenggaknya kalau gue sih di umur yang mungkin udah sekarang hampir mau 40, seenggaknya pengen ngelakuin yang terbaik aja buat nyanyi gitu. Sebenarnya kalau dibilang hidup gak hidup, ya alhamdulillah sampai sekarang gue hidup gue. Iya. Survive kok di musik. Tapi ya begitulah, Disyukuri aja ya. disyukuri aja. Naik- Kadang-kadang naik turunnya. betul, kita ini kalau dalam dunia industri entertainment itu ada namanya roda berputar. Lagu yang ancur-ancur banget, jopnya banyak banget. Ada kali di bawah banget boy. Gitu. Tapi nggak kayak Seven best band. Iyalah. Keren. Gua juga- Seven dari dulu stabil jopnya bro. Jangan lupa nih pakai itu sound effect. Ini band keren ini bro. Dia kalau izin gua mulu, dia telepon gigi. Berarti lu yakin lah ya musik pilihan hidup lu Iya, insya Allah gue yakin. Walaupun nanti gue nggak tahu, mungkin 5-6 tahun ke depan kayaknya sih gue bakalan berhenti, gue mau fokus. Nah, lu punya rencana apa tuh di fase terakhir lu bermusik? Paling di gue mau dunia usaha sama istri gue. Entah nanti kuliner atau masih di bidang jasa, atau mungkin gue karena istri gue bisa make up, bisa
MUA. MUA. Karena istri gue kan bisa lah kayak gitulah. Oh, jadi agent kepikiran gak jadi agent? Gue takut disumpahin sama anak band bro. Itu bahaya men. Ngeri banget dah. Enggak, gue tidak mendiskreditkan agent ya. Enggak, agent the best kok. Gue terima kasih sama agent Jakarta. Cuman alangkah baiknya kalau gue sebenarnya sih nggak mau jadi agent. Mendingan gue jadi manajer band boy. Kalau gue. Jadi, nah menurut lu agent tuh apa sih? Agent di kafe ya, di kafe nih. Agent di kafe, nah lucu. Bukan agent CIA, bukan. Bukan Agent di bukan kafe. FBI nih, bukan FBI. Kalau agent kafe ya bagus saya sebenarnya sih. Tapi kalau gue lihat mereka bagus penyambung lidah untuk kita mencari job. Terus? Tapi waktu zaman di Valencia sih ya gua nggak pernah sih gua ngerasain Valencia itu dapat dari agent. Rata-rata kafenya minta sama Valencia. Kalau zaman gua setelah dari Valencia baru gua butuh agent. Kita nggak ngomong nama ya, cuman gue Nggak pengen ngomong nama aja. gue pengen sudut pandangnya aja. Terus agent kan nyariin job nih buat band lu. Ah. Misalkan lu Ah. dari agent, si agent tuh motong misalkan dari band lu, itu hal yang wajar menurut lu? Wajar. Selama nggak gede. Nominal. Kadang-kadang kita nggak- persentasenya. Kadang-kadang kita kan nggak tahu bro, apa yang kadang-kadang kita nggak tahu. Gini nih, maaf. Jadi gini, anak band itu dapat mungkin dari pihak ketiga. Agent Kafe, itu. ya. Biasanya kafe, agent baru anak band. Nah kita nggak tahu nih deal kafe sama agent itu berapa harganya. Oh, Cuman tertutup. tertutup. Cuma rata-rata anak band itu yang kayak sekarang ini ya rata semua boy. Misalnya dapat satu dua semua dari Senin sampai hari Minggu. Dari agent itu. Dari agent itu. Ya mau gak mau karena bertahan hidup dia diambil. Sebenarnya sih kalau dibilang mau gak mau, ya gimana ya? Namanya kebutuhan hidup sikat aja gitu. Sebenarnya nggak masalah kok, agent the best lah. Karena agent juga bantu-bantu gua, bantu-bantu anak-anak band juga di Jakarta sebenarnya. Terus misalkan lu dapat job dari agent, ya ini mumpung temen gue musisi kafe ya, jadi gue pengen sudut pandangnya. Gaji telat nih Gi, dari kafe. Oh, Menurut lu si agent itu harus nalangin atau lu nge-push agent, kan pasti lu minta dong sama agent gaji gue Pernah, dong, pernah. gaji gue gitu kayak gitu. ini pernah boy. Solusinya apa sih di Zaman kasus itu, oh ya, di ini kasus gue pernah boy. Ini di zaman Valencia, ini adalah ada agent, gue main di Kemang. Tapi dia itu bilangin sama gue itu, dia nggak bilangin agent band gue. Cuma dia bilang, Gi, ini gue kasih job dari gue. Akhirnya, di pertengahan jalan gue main hampir 4-5 bulan, Pilot kafenya bro. Gak perlu gue sebutin kafenya, pasti lo tahu kafenya. Itu sampai panjang prosesnya boy. Udah panjang prosesnya, gue bingung sampai gimana. Dan akhirnya boy, ini ada dua cerita ya. Yang pertama ada kafe di sekitaran Kemang dua-duanya. Dan yang pertama itu gua sampai ngambil barang-barangnya boy. Ini serius boy, ini cerita bener. Itu karena kafenya udah bangkrut dan agennya juga udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sita. Apa yang ada di kafe itu dibawa-bawain. Bener, ini gua cerita bener. Itu adalah sejumlah gaji lu. ya sebenarnya sih nggak nyampe boy. Nggak nyampe ya, tapi Kadang-kadang ada ya. itu gua nggak dibayar itu ada hampir 2 bulan, 2 bulan setengah lah, 2 bulan. Akhirnya gua ambil aja kayak anak-anak band gua, ngambil speaker, ngambil nasi situ 10 aja. juta lebih lah. Iya lebih. Untuk saat itu ya. Iya ada situ aja, minuman diambil, yang penting kita bawa aja. Tapi nggak boleh kayak alat-alat kayak contoh kursi apa nggak bisa diambil. Kecuali barang-barang yang di panggung lah, apapun yang bisa dikaryain itu diambil. Sama kejadian kedua itu gue sampai pengadilan bro. Serius gue pernah. Jadi agentnya ini adalah namanya si C, ya kan? Dia itu agentin Valencia juga di daerah Kemang juga. Dapat gua main 3 bulan, kafenya pilot. Ternyata kafenya itu gak mau bayar. Gak tahu itu bangkrut atau apa, kayaknya sih dia sih, setahu gua nih kayaknya peralihan manajemen. Cuma anak bandnya gak dikasih tauin sama agennya, gitu. Dan gak mau bayar. Yang owner yang lama ini gak mau tanggung jawab sama anak bandnya. Akhirnya itu sampai pengadilan bro. Ini gue jujur, ini pasti kalian tahu lah cerita zaman-zaman tahun 2000-an dulu. Gue tahu. Iya. Jadi itu gue sampai ke pengadilan, itu ada anak band lah. Ada kontrak. Kontraknya nggak ada bro, cuma di agent aja. Karena kita sama agent ini, misalkan taruhlah si Marcel ini agent gue, Marcel aku cecer.
Marcel tiap hari gue cecek, gue teror ya kan, karena anak band maksa gue kan, mau nggak mau. Oh lu kan punya anak gua ya? Iya, jadi gitu. Anak-anak band lu. Anak-anak band itu misalkan kayak Valencia ini kan misalkan kayak si C ini, misalnya kayak si Marcel ini, anaknya sama gue, Gi, Valencia main sama gue ya, cuman dia nggak mau bilang agent bro, gitu sama gue, cuman nanti apa-apa gue tanggung jawab, nggak tahu si Marcel, KP-nya gue udah bilang sama gue, Marcel gue kejar-kejar, KP pengadilan, tapi alhamdulillah kita nggak dibayar boy, cuma dapat bayaran cuma 1.500.000, tapi seenggaknya puas lah. Tapi bukan Marcel ya orangnya. Bukan Marcel, ini contoh aja. Pokoknya suka duka di musik tuh di kafe tuh banyak lah bro, pokoknya bro. Nah kemarin gue ikutan ini Gi, mumpung ada vokalis. Sertifikasi. Sama, gue ikut. Sertifikasi profesi. Betul. Nah itu menurut lu Itu penting ya? bro, itu penting bro. Seenggaknya kita sudah diakuisisi sama pemerintah. Hmm. Kadang-kadang ini ya, guys, ini gue kasih tau sama anak lu ya, anak-anak band cafe, anak-anak pemusik yang ada di seluruh Indonesia, Jakarta, Tangerang, pokoknya Jabodetabek nih. Bukannya sok jago ataupun sok apa-apa di bidang sertifikasi, seenggaknya kalau kita sudah punya sertifikasi, kita diakuisisi oleh pemerintah. Itu baru. Jadi profesi kita diakui sebagai Benar, profesi. bukannya ajang jago-jagoan itu gue bikin tuh zaman Covid boy. Dan gue juga ikut ternyata, boy gelombang kedua gue gelombang pertama. Dia kayak depois aja, depois pertama gue, dia kedua. Begitulah, segaganya itu harus Gue penting, pengen bro. tahu awalnya, pengen tahu dan akhirnya oh begini udah. Emang begitu. Kita itu kan juga segaganya model kayak audisi kan, ada guru vokalnya, kita disuruh nyanyi, iya enggak? Kita disuruh A I U E O, ada do re mi fa sol la si do, ya ini kayak contoh vokal aja, cuman alhamdulillah kita lolos juga ya sertifikasi. Penting men, lo harus buat. Jadi buat player, vokalis, apapun dimanapun lu, Banyak segmennya. segmennya beda. Ada Beda-beda. soundman juga. Ada soundman, Ada ada juga pianis, ada vokal, Banyak basis, pokoknya Komposer juga. komposer. Lu penting lah bro kalau untuk itu. Bukan gaya-gayaan ya, tapi seenggaknya kerja kita udah diakuisisi sama pemerintah. Itu dulu sih. Kopi dulu, Bray. Kopi cheers boleh lah. Cheers. Puasa. Percaya nggak yang nonton kita minum kopi? Percaya lah ya. Oh. Kan Ramadan. Ramadan. Nah terus gue pengen tahu nih, kalau ngeband jadi musisi kafe kan, gue sering bilang sama temen-temen gue, apa sih bang gitu, kalau mau jadi penyanyi kafe, gue selalu bilang banyakin temen, gue selalu bilang gitu. Bener. Nah peranan temen di kerjaan kita nih gimana bro? Penting banget. Apalagi kalau di dunia perkafean, di dunia industri musik, di kafe-kafe Jakarta itu, yang penting lu baik sama orang, jangan culas sama orang. Oh, jangan cule ya. Jangan culas sama orang, sama on time waktu, sama bener ngulik. Jadi ketika lu bantuin band apa, emang list yang lu kasih emang lagunya lu kuasai. Betul. Itu salah satunya kan Betul, gitu ya. Kalau betul. jadi Jablay, gue pernah lah juga lama gue Betul. Boy. udah punya band, Jablay, band Ono, band ini. Tapi Beda-beda pernah- kan? Tiap hari beda-beda kan? Misalnya hari ini lagunya ini, Beda. hari ini lagu ini. Tapi hari yang paling ini. mampus sih pas gue bantuin band Latin. Lagu Latin gue Maria doang. Kadang-kadang Itu mati sih gua. kadang-kadang pertemanan itu kita ngebuka link. Kadang-kadang yang gua tahu nih ya, setelah gua keluar dari Valencia itu gua hampir boy, gua nggak bisa seminggu. Gua main 6 hari dari Senin sampai hari Sabtu, beda semua boy. Gua ngerasain boy. Oh itu ya. Gua ngerasain boy, itu gua bener-bener beda. Hari Senin temanya lagu-lagunya lagu-lagu lama, semua lagu-lagu jadul. Selasa bandnya lagu-lagu R&B, Rabu bandnya alternatif. Itu gua ngerasain boy. Itu gua sampai ya sebenarnya sih ya gitu deh, namanya kita berteman itu kan yang penting baik aja bro sama orang gitu aja kalau gue sih. dikenal baik. Kenal baik, itu pentingnya pertemanan di kafe itu yang penting baik sama orang. Terus komunitas kayak grup WhatsApp misalkan, Grup grup WhatsApp WhatsApp. vokalis itu Iya. menurut lu gimana? Sosok sih bro, Hah? sosok menurut gua, sosok bukannya nampik rezeki ya, kadang-kadang biasa aja lah. Gua kebanyakan bukan dari grup dapat by japri kalau gua boy, by Kan japri. gue dari zaman BBM gue ikut grup-grup itu. Kagak, jampi BBM apa lagi, cuma gibahin orang mulu kerjaannya. Isinya link bokep gitu. Wah, biasa begitu. Jangan main Telegram lu, bahaya main Telegram, butuh WhatsApp. Tapi ya buat gue pribadi ya, kalau menurut gue ya penting banget sih ya, oke lah, yang penting gue ada di situ kan, paling nyimak Sama, gitu gue ya. pun gitu.
Nah, paling ketika ada isu apa yang kayak waktu itu demo. Nah demo nih gue sama dia, demo juga waktu COVID. Itu emang harus bergerak kan, kita harus menyuarakan aspirasi. Nah itu menurut lu nih sampai perjalanan lu sampai sekarang, solid nggak sih anak band musisi Jakarta? Solid gue. Secara keseluruhan aja. Secara keseluruhan. Kalau gue lihat sih ada ya beberapa ya. Contoh misalnya kayak adalah paguyuban waktu kita COVID kan, SPMI itu banyak dibantu dari situ gue. Gue nggak bisa menampik ya. Ini benar-benar itu waktu kita apalagi zaman-zaman COVID yang kita susah-susahnya itu kan. Banyak lah kita dibantu sama dia, apalagi gue solid sih, sampai sekarang pun solid. Live streaming. Wah, sampai banget boy. Duitnya gak seberapa. Duitnya gak seberapa bro. Aduh. Tapi seru ya jalanin itu seru. Namanya jalan hidup Solidaritas pekerja musik Indonesia. Nah nanti gue undang si Koko, Koko Naro. bisa Naro. Ketuanya Naro nanti. Ya Bodetabek ya. Ya boleh tapi. Jakarta. Jakarta. Ntar Naro gue undang. Ya Naro ya. Mampir ya ke kosannya. Datang sini lu, jangan datang. Itu kan berarti temen tuh penting ya gitu. Penting banget brother. Terus pinter bawa diri maksud lo kan. Kita bawa diri. Kayak gue kenal sama Boy, alhamdulillah gue gak pernah buat culas sama Boy. Gue baik sama Boy, Boy pun juga baik sama gue. Kita bertemannya bukan setahun 2 tahun, udah puluhan tahun gue sama Boy, udah kenal lama gue sama Boy. Yang penting kita berbaik sangka aja, berbuat baik aja bro. Kalau di kafe itu berbuat baik aja sama orang. Tapi kadang-kadang ada beberapa teman yang mungkin belum kenal. Iya. Bahasa di grup kan kadang-kadang beda. Bener, Beda ini ide. gue rasain. Waktu zaman sebelum zaman COVID itu mungkin teman-teman gue cuma sekedar itu aja ya. Circle kita ini cuma sekedar ini aja. Tapi setelah COVID, wah banyak banget men anak-anak band yang gue gak kenal boy. Tapi ya gue welcome aja gue akhirnya, welcome aja gitu. Ya kan lu main mana bang? Di sini gitu. Kesannya cule padahal mah ya emang WhatsApp ya kadang-kadang Betul. beda otak lagi bacanya kayak Iya, perasaan gitu. beda pikiran. Kadang-kadang kan ngobrol di handphone sama ngobrol di kita gini kan beda rasanya bro. Tapi yang penting pas ketemu benar-benar ketemu ya kita pinter bawa diri aja. Nah, itu yang penting. Di kafe itu mah gampang, yang penting lu baik aja sama orang. Nguliknya bener udah, nyanyinya bener, nguliknya bener udah gampang udah. Aja kita hampir 30 menit sejam kali ini. Iya. Jadi enak banget nih ngobrol-ngobrol sama dia. Lagi ini terakhir nih gue pengen tanya, bukan terakhir lah, ada beberapa lagi. Ada apa sih yang pengen lu sampein misalkan ya? Ada teman-teman nih yang nonton, terus dia baru nih, gue pengen nih belajar jadi band cafe gitu. Nih step-step yang menurut lo yang paling Iya. versi lo yang paling benar tuh gimana sih kalau mau jadi musisi cafe? Yang penting kalau untuk jadi musisi kafe satu, lo harus tahu apa bakat lo. Misalkan nyanyi ya nyanyi, gitar ya Sambil gue gitar, cek kameranya. gitar ya gitar, bass apapun itu. Yang penting lo yang penting lu tahu lah bro, namanya kita musisi kafe itu seenggaknya kita ngulik lagu. Kadang-kadang kan setiap band kan beda-beda. Jujur juga penting ya, jujur ya. Bang, sorry bang, gue belum bisa nih lagunya gitu. Betul, daripada lu maksa nggak tahu dia kecebur, tsunami. tahu. Kalau bahasa anak sekarang tsunami, Daripada so mending tahu ya. jujur. Karena dari awal kita kafe itu ya lu ngulik, dengerin lagu, bagannya bener. Kadang-kadang kan, sorry itu saya deh boy, gue ngomong boy, banyak anak-anak yang sekarang yang gue tahu nih, mereka nggak ngulik kaset boy, mereka malah ya mungkin nggak tahu ya versi dia, misalkan abis song rap dia malah kemana-mana gitu ya. Yang penting gue sesuai kaset aja kalau menurut gue. Sebenarnya nggak salah sih. Posisi aman lah ya. Iya posisi aman. Tapi kadang ada beberapa band yang aransemen di arrange ulang. Tapi nggak masalah juga menurut gue. Bagus banget. Asal ketika gue bantuin band itu, kasih tau gue masuknya di mana nih. Nah, kecebur juga itu kadang-kadang juga. Yang penting semangat buat anak-anak, buat teman-teman yang baru terjun di dunia kafe, jangan patah arang. Lu ngulik yang bener ya boy ya, ngulik yang bener, nyanyi yang bener, Sama apa lagi dong? Yakin ya. yakin penting. Percaya diri. Percaya diri sama yakin kalau jalan hidup yang lu pilih ini bisa menghidupi lu. Tuh, contoh boy, contoh gua, alhamdulillah sampai sekarang bisa survive di musik. Walaupun kadang-kadang gitu tadi gue ceritain, udah berputar. Ya salah.
Oke, ini terakhir baru nih gue tanya. Oke. Titik terendah lu di apa? Lu kan milih musik nih, jalani dulu. Titik terendah, fase terendah hidup lu dalam bermusik apa? Covid bro. Wah gila men. Ini banyak lah. Waduh, Covid gue parah. Ceritanya apa? Yang paling parah deh. Covid parah. Si Madi jualan gandum, makanan. Si Pitoy basis gua ngegojek. Nah lu apa? Gue apa jadi preman di rumah gue boy. Gini gue serius. Anjing. Maksudnya gue sampai dapat fase di malah gue nggak ada duit, gue udah mentok. Itu kan rumah daerah gue kan di Halim itu kan Pasar Keramat Jati ya. Gue sih belum nyampe Halim, dari rumah gue Mandala namanya. Mandala itu kan jalurnya kan jadi Pasar Keramat Jati. Itu saking mentoknya boy gue boy. Sampai supir-supir truk, supir-supir kol-kol gitu gue palakin boy. Sampai Buat makan. buat makan gua, itu gua udah mentok gua. Itu gua cerita di beberapa temen juga, di beberapa temen-temen gua. Kalau ketemu sama gua fase terendah gua sampai gua sadar boy, kalau gua begini dulu gua gak berkah buat anak-anak gua. Tapi dapat gitu Dapat rezekinya ada. Walaupun dapat 80.000 itu lumayan loh, malak-malakin gitu. Cuman gua gak lama boy, cuma gua Modalnya apa? Serem gitu. nekat aja udah. Oh nekat. Karena kan gua anak situ, gua anak kampungan situ asli. Akamsi. Jadi gua akamsi situ, jadi gua kalau ada mobil lewat, gua udah bentak, gua pintain misalnya 5.000, 10.000 gitu. Akhirnya gua mikir boy, kalau ini gua kasih buat anak bini gua gak berkah boy. Ngamen akhirnya boy. Cuma ngamennya gua di pinggir jalan boy. Oh, random lah yang datang Random. siapa aja, yang nonton siapa aja gitu. Jadi itu gua di daerah gua ada lapak kecil gitu. Untungnya ada namanya Opa Anto tuh baik banget sama Opa Anto tuh the best lah. Dia ngomong sama gua, "Gi, ini pakai sound gua, lu ngamen aja." Soundnya dipakai. Sound. Daripada sound gua rusak, mending lu pakai aja. Bener akhirnya gua pakai tuh, gua karyain lah. Ngamen boy. Dan inget ya, gua preman itu gak lama boy, gua cuma sebulan 2 bulan lah. Akhirnya gua ngamen tahu lagi. nih Yogi jadi preman aja. Maksudnya gua itu udah mentok bro. Itu udah mentok banget. Gua bingung mau ngapain lagi boy. Kita nggak mungkin minta sama orang tua, kita nggak mungkin minta sama teman-teman, apalagi teman-teman kafe, semua kan susah banget, susah banget. Akhirnya gua ngamen juga gua nyambi nganterin paket, misalkan lu, Gi, gua punya ini nih, tolongin anterin Gi ke BSD gitu. Ke BSD men, nganterin ke BSD. Kurir ya? Kurir, coba nganterin surat, ini paling parah boy, nganterin surat doang. Dikasih budget sama temen gue itu cuma 100.000 gua. Berkasnya cuma selembar doang. Itu gue cuma minta tanda tangan doang ke daerah BSD, gue inget banget gua Jawa Covid. Daerah tanda tangan dikasih 100.000, nungguin bosnya 5 jam gua dikerjain gua. Habis lah cepet, gak ada apa-apanya sama gua makan itu gak bersih, cuman ya dinikmatin aja boy, dinikmatin aja sih. Alhamdulillah gua dinikmatin. Akhirnya lewat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah gue bisa hidup sampai sekarang. Itu yang penting sih. Kita masih dikasih panjang umur, kita masih dikasih nikmat sehat sama Allah. Benar. Yang penting kita bersyukur aja lah. So iya banget gue. Oke Gi, thank you Gi, siap Gi. Terima kasih banyak, udah gue. Masih banyak sebenarnya pengen buat tanya-tanya, tapi ntar lah. Next time ya. Ada next time lagi ada. Oke, siap. Gue masih banyak banget teman-teman yang pengen gue ajakin. Betul. Jadi karena ini juga mandiri lah. Gua syuting sendiri, gua ngedit sendiri. Keren. Sekedar semoga cukup mewakili lah musisi-musisi kafe akhirnya punya satu channel yang wah ada gua tuh di channel itu tuh, ada story gua di situ, ada gitu-gitu lah. Nah sekarang lu lagi jalan sama band Valencia di Bon. Valencia Ribbon. So guys, jangan lupa kalau main jangan di lupa kafe atau Instagram Valencia ada Valencia Ribbon aja, Valencia Ribbon. @Valencia Ribbon. Nanti gue comot juga ya di layar ada lah ya Valencia. Lagi main di mana lagi Valencia? Valencia baru audisi aja sekarang bro. Oh lagi ngerintis. Masih ngerintis lagi karena kan Ribbon. Karena kan sekarang player baru cuma vokalisnya aja yang lama. Vokalisnya gua, Wisnu, sama Virsi itu. Virsi mah itu senior semua. Virsi the best. Wisnu juga. Mas Wisnu juga the best. Sukses buat Valencia. Sukses. Namanya Valencia Band aja namanya. Oh nggak pakai Ribbon? Di Instagram Valencia Ribbon. Oh di Instagram aja. Tapi nama band nggak ganti ya? Valencia Band aja. Valencia Band. Usianya
Udah lama Valencia, lu udah tua banget sebenarnya. Vakum kan 2019 awal. Tapi regenerasinya pasti oke. Amin. Boleh diceki-ceki ya nanti di Instagramnya. Instagram Valencia Oke. boleh, Instagram Yogi juga boleh. Nanti Siap, gua mention di layar. Yogi atau mohon Sama-sama, mampir. Kang Boy, luar biasa. Sehat, sukses, salam buat keluarga. Sukses juga buat Ayat TV, buat Blue Seven. Terima kasih. Amin. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Buat teman-teman jangan lupa ditulis di komen siapa aja sih anak kafe atau bukan anak kafe aja lah, Iyalah. mungkin siapa bartender ke atau PR ke yang pengen gua undang. LC. LC. Wow. Nanti lah kedepannya ya kita coba undang-undangin karena gue pengen tahu sudut pandang mereka tentang mencari nafkah di dunia malam. Iya kan? Nggak semuanya itu negatif lah intinya. Mungkin ada yang negatif, kita juga ngelewatin pas-pasan negatif itu, tapi kan pembelajaran hidup. Yes. Oke. Jangan lupa like, subrek, subscribe, apalah yang gitu-gitu tuh kayak di atas Tuh. ini. Jangan lupa di subscribe ya guys. Ah. Asik. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya sama teman-teman gue yang lain. Terima kasih. Thank you guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you. The best. Oke lah. Gak kerasa nih ngobrol gitu dah. Jam gitu. Wah, ya? Itu si C masih berkecimpung apa enggak? Siapa? Si C itu. Coki. Udah nggak. Udah enggak? Tahu lu ya, Tahu. harusnya ya. Itu kan gua pengadilan bro, Valencia bro, gua Arab gua.